Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, saat ini kita berada di studio podcast One Day One Innovation Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan. Dan kali ini telah hadir tamu istimewa kita, yakni Bapak Saukani SEMM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin dengan inovasinya Jam Kunci Capil. Nah, sahabat inovasi pasti penasaran nih apa itu Jam Kunci Capil. Baik, kita sapa Bapak Saukani. Iya, selamat datang Bapak. Selamat datang, amin. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak ya atas kehadirannya di podcast kami Pak. Telah meluangkan waktunya dari Banyuasin loh ke Palembang Pak ya. Iya. Baik Pak Saukani, ini inovasinya sangat luar biasa nih Pak. Gaungnya sangat sampai internasional nih. Karena pernah menyabet juga nih inovasi terbaik nasional Pak ya untuk kategori tata kelola pemerintahan Kabupaten Banyuasin ya, tingkat terbaik Pak ya dari Kemenpan RBRI ya Pak. Oke. Baik Pak, ini apa sih Pak yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini dan apa itu Jam Kunci Capil Pak? Ya. Terima kasih Mbak Rika. Saya mencoba untuk menjelaskan latar belakang dari jam kunci. Jam kunci ini sendiri singkatan dari jemput bola, rekam cetak, KTP langsung di tempat. Iya. Nah, mengapa inovasi ini kami buat? Yang pertama memang pelayanan publik ini mau tidak mau harus terus berinovasi agar pelayanan publik semakin hari semakin meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua memang ada perintah dari Bupati Banyuasin Bapak Haji Askolani SHMA. Setiap OPD minimal 1 inovasi dalam 1 tahun. Minimal. Yang ketiga kita melihat bahwasanya Kabupaten Banyuasin ini penduduknya terbesar kedua di Provinsi Sumatera Selatan. Betul sekali. Yaitu saat ini semester kedua tahun 2022 berjumlah 837.062 jiwa. Begitu juga luas wilayah. Wilayahnya juga terluas kedua di Provinsi Sumatera Selatan. Yaitu seluas 12.262 km persegi. Belum lagi geografis letak wilayahnya yang terpencil, terjauh dan terluar. Iya, betul Pak. Bahkan selama ini untuk mengurus 1 lembar kartu keluarga dari Kecamatan Muaro Sigian misalnya, itu membutuhkan waktu lebih kurang 7 jam sampai 8 jam. Begitu sulitnya masyarakat untuk memperoleh 1 lembar saja kartu keluarga. Nah, seiring dengan hal tersebut, maka kami pemerintah Kabupaten Banyuasin berinovasi bagaimana agar rakyat ini memperoleh dokumen ini dengan cepat, mudah, dan 100% tidak mengeluarkan biaya pengurusan. Nah, pada tahun 2013 saya memang pada saat menjadi kepala bidang, saya sudah keliling Mbak Rika di Banyuasin ini. Jadi saya sudah tahu sebelum saya menjadi kepala dinas, saya sudah tahu bagaimana situasi desa dan kelurahan yang ada di Banyuasin. 2013 saya keliling dari desa ke desa, dari kecamatan ke kecamatan. Alhamdulillah 2018 saya menjabat kepala dinas. Luar biasa Pak. Pelayanan jemput bola itu diteruskan.
makin gencar saya lakukan. Dari tahun 2018, Februari 2018 saya dilantik, makin gencar. Nah, terbentuklah pelayanan jemput bola yang terukur dan terjadwal. Iya. Mengapa saya katakan terukur dan terjadwal? Karena begitu kami turun, itu pertama ada request dari kades dan lurah atau dari camat. Nah, dengan adanya request ini, maka saya pastikan begitu kami datang untuk melakukan pelayanan jemput bola, jumlahnya pasti signifikan. Saya tidak ingin jemput bola itu jumlahnya hanya 10 dan 20. Habis di ongkos dan habis tenaga. Iya. Nah, begitu kita turun ke lapangan, rata-rata antara 100 bahkan 1000 orang yang datang. Iya. Dengan berbagai macam Dan dari berbagai wilayah dokumen. juga, Pak ya. Dari berbagai desa dalam satu kecamatan. Iya. Misalnya ada 5 di dalam kecamatan itu ada 20 desa dan kelurahan. Kita bagi 5 desa ini di titik ini, 2 desa lagi titik ini. Kita bagi sehingga mereka tidak begitu jauh. Iya. Jadi kalau 20 desa kita bagi di 4 titik. Iya. Nah, masyarakat di desa ini Mbak Rika, mereka taunya begitu datang selesai. Iya. Mereka tidak mau nunggu esok hari. Nah, kita layani mereka ini biasanya dari jam 8 sampai jam 4. Itu hari kerja. Iya. Nah, setelah pukul 4 kita tawari dengan mereka seandainya belum selesai. Bapak Ibu, apakah kita teruskan? 99% mereka mengatakan kita teruskan. Wah, luar biasa Pak ya. Nah, biasanya istirahat, sholat maghrib, sholat isya, setelah isya mengulang kembali pelayanan itu. Nah, begitu juga baru-baru ini di Kelurahan Rawamaju, pemekaran dari Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Talang Kelapa, Iya. itu sampai pukul 24 malam dan dihadiri oleh Bapak Bupati Banyu Asin. Wah. Dan kebetulan pada saat itu Kompas TV yang meliput. Iya, luar biasa. Ada Karena- sekitar 2.000 dan 3.000 orang yang datang pada malam itu. Nah, jadi singkat cerita, Mbak, berkembanglah yang tadinya hanya merekam nyetak KTP, sekarang kita replikasi. Replikasi menjadi semua dokumen bisa dicetak di tempat jemput bola itu sendiri. Dan langsung jadi Pak ya. Dan langsung jadi. Iya, baik. Itu yang luar biasa itu yang langsung jadi dan tidak mengenal hari dan tidak mengenal jam berapa kita harus selesai. Iya, dan pastinya Pak tanpa dipungut biaya Nah, 1% pun Pak ya. Kalau Iya. jemput bola itu kita pastikan bukan lagi 100%, 1000% pasti gratis. Luar Karena biasa. kenapa? Dilihat oleh orang banyak. Iya, Bukan hanya dilihat oleh Tuhan, tapi oleh orang banyak. disaksikan Pak ya. Disaksikan oleh orang banyak. Baik, luar biasa. Nah, dan Bapak Bupati Banyu Asin juga, Ibu, menjamin pelayanan di Banyu Asin cepat, mudah, dan gratis. Beliau jamin. Iya. Nah, dan bahkan staf saya yang betul-betul melakukan pelayanan ikhlas ini sudah diumrohkan beliau di tahun 2019. Alhamdulillah, luar biasa. Ya. Apresiasi Pak ya dari Betul. Bapak Oleh Bapak Bupati. Bupati. Nah, yang kedua, baru-baru beberapa bulan yang lalu beliau memberikan penghargaan kepada staf saya ini, yaitu berupa uang muka untuk rumah kredit. Wah, beliau. luar Nah, biasa. Pasti sejahtera Pak ya, ya, Banyu nah, Asin jadi ya Pak ya. penghargaan Staf-stafnya, beliau ya. ini saya lihat ada penghargaan untuk dunia, ada penghargaan untuk akhirat. Nah, itu Itu yang yang saya dicari lihat. Pak, pimpinan seperti itu. Nah, jadi ada yang hebatnya di pelayanan jemput bola ini, Mbak Rika. Iya. Yang pertama saya ulangi, kami tidak mengenal hari. Bahkan Sabtu Minggu pun kalau Sabtu ada Minggu jadwalnya tetap lanjut Pak ya. Sabtu Minggu dan hari-hari besar kita lakukan. Mengapa, Mbak? Sabtu Minggu hari besar juga, hari-hari libur nasional harus kita lakukan. Seperti Mbak Rika, Senin sampai Jumat kan nggak bisa ngurus KKKTP. Iya. Nggak bisa. Apalagi penduduk masyarakat yang
kerja di perusahaan swasta, Iya, betul Pak. di pabrik, pasti dia akan Di hari kesulitan libur ya. untuk keluar. Mungkin saja, bisa saja gajinya dipotong. Nah, oleh sebab itu Bapak Bupati memberitakan saya, layani Pak Kadis hari Sabtu Minggu. Jangan beri mereka waktu untuk jemput bola. Sampai mereka jam berapapun mau, layani. Supaya mereka betul-betul puas dan bahagia. Iya, baik, luar biasa sekali. Ada lagi Iya. Pak Bupati mengatakan kepada saya, memang Pak Kadis, untuk memberikan pelayanan yang optimal di luar kebiasaan dan di luar aturan yang telah ditetapkan itu tidak mudah. Karena harus ikhlas. Membutuhkan kerja keras, Iya. membutuhkan kerja cerdas, Iya. membutuhkan kerja ikhlas. Nah itu Mbak. Nah saya alhamdulillah dalam melaksanakan ini tidak memaksa mereka. Iya. Karena hari libur itu adalah hari kita untuk berlibur. Nah mereka, nah namun lantas terakhir Pak Bupati juga mengatakan, apa yang kita lakukan itu, kalau kita mau pasti bisa. Iya. Rupanya Jadi mau bisa. dulu Pak ya. Mau dulu. Iya, harus mau dulu. Mau dulu. Ada keinginan. Nah itulah sebabnya di OP Mall itu Mbak Rika, kita bisa buka 7 hari dalam seminggu sejak 1 Februari 2020 sampai hari ini. Boleh silahkan berkunjung ke sana. Baik, luar biasa. Jadi masyarakat Kota Palembang pun bisa Pak ya. Ya, untuk, tetapi kita OP mengutamakan yang Banyu Banyu Asin dulu ya. Asin. Tetapi seandainya Mbak Rika, ada penduduk kabupaten kota yang sedang berada di Banyu Asin, kehilangan KTP, bisa dicetak di Banyu Asin dengan syarat surat keterangan kehilangan dari dari polisi. Ya, Itu kan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Namanya itu bentuk pencetakannya adalah pencetakan di luar domisili. Bisa. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Tapi ini luar biasa Pak ya, bukan cuma KTP Pak ya. Bukan hanya KTP. Jadi Mbak Rika, yang kita layani jemput bola itu adalah rekaman, kartu keluarga, akta catatan sipil, dan KTP. Akta catatan sipil itu banyak Mbak Rika, bukan hanya akta kelahiran. Iya. Akta kelahiran, Perwalian. akta kematian, betul. akta perkawinan non-muslim. Saya ini termasuk P3ON-nya non-muslim Mbak Rika. Petugas pencatat perkawinan agama Kristen, agama Hindu, Buddha. Nah itu saya. Nah jadi di mobil itu, jadi pada saat kita jemput bola itu bisa semuanya kita lakukan. Bisa dilakukan. Bahagia betul Mbak Rika masyarakat mendapatkan itu. Iya, betul sekali Pak. Karena kondisi saat ini. Saat ini. Nah, mengapa Mbak Rika, Pak Bupati Banyu Asin dan saya betul-betul memberikan pelayanan optimal. Sekarang saya ilustrasikan Mbak Rika. Boleh saya ilustrasikan? Boleh, silakan Pak. Ya. Bahwa dokumen kependudukan seperti KK, KTP, dan akta-akta itu, kalau boleh saya ilustrasikan, saya bandingkan, itu lebih penting dari duit. Iya. Lebih penting dari beras. Contoh, mungkin Mbak Rika heran kok kenapa lebih penting itu Pak Kadis. Saya ilustrasikan. Mbak Rika sore ini mau masak tidak punya beras. Mbak Rika bisa pinjam dengan tetangga. Betul nggak? Betul. Bisa pinjam. Benar nggak? Benar. Mbak Rika tidak punya uang, anak sakit. Bisa Mbak Rika minjam sama tetangga. Benar nggak? Benar nggak? Iya. Tetapi begitu Mbak Rika tidak memiliki akta, tidak memiliki KK, tidak memiliki KTP, mau berurusan di pelayanan publik lainnya, mau berobat, minjam kakak tetangga, tidak diterima orang. Nggak usah kan tetangga, kakak KTP, kepala dinas, tidak akan mungkin diterima oleh orang. Nah itu yang aku maksud, lebih penting itu Mbak. Betul Pak. Jadi dari pemikiran itu seseorang pegawai capil itu harus betul-betul diresapi.
Begitu pentingnya rakyat ini memiliki KK dan KTP. Saya terus terang saja Mbak Rika, saya punya jiwa senang kalau saya banyak menolong orang. Saya bangga. Kalau di lapangan itu orangnya banyak, saya bangga sekali. Di mana letak bangganya? Bahwa hidup saya ini berguna bagi orang banyak. Itu. Benar, betul Pak. Karena kalau saya sudah pensiun nanti Mbak, saya tidak bisa lagi menolong orang Mbak. Jadi Inilah saya saatnya, Pak, memanfaatkan ya. waktu yang diberikan oleh Tuhan dan pimpinan saya untuk melayani rakyat Banyuasin. Catatan sipil agak berbeda Mbak dengan OPD lain. Kalau catatan sipil, 837.062 jiwa penduduk Banyuasin, tidak satupun yang lewat urusannya di Capil. Iya. Mulai dia dari lahir. Betul Pak. Nah, dari situlah Mbak Rika, pegawai Dukcapil harus meresapi itu, harus mengetahui itu. Iya. Supaya dia ikhlas melayani orang. Nah itu. Nah kemudian dilombakanlah Mbak Rika di tahun 2019. 2020 kalau tidak salah, kita mendapat top 99 inovasi pelayanan publik KEPP. Iya. Yang dilaksanakan oleh Menpan RB, deputinya Profesor Diah. Iya. Beliau datang ke kantor melihat epiden-epiden yang ada, lantas dilombakan itu Mbak. Kami dapat top 99. Dilombakan lagi Mbak. Pak Bupati langsung paparan. Bupati Banyuasin Haji Askolani SHMH. Yang paparan di hadapan para profesor. Iya. Top 45. Nah ini penghargaan ini tidak main-main Mbak. Di situ ada memang Zoom meeting waktu itu. Melalui Zoom. Karena pada saat itu sedang COVID. Iya. Di situ ada Profesor Kristiadi, tahu mungkin Mbak? Iya. Ada Profesor Juhro yang terkenal, ada profesor-profesor lain yang dokter-dokter yang lain. Langsung nanya Pak Bupati Banyuasin, bertubi-tubi ditanya oleh mereka. Nah disitulah letaknya bahwa kepala daerah betul-betul mensupport dan mendukung. Tidak akan bagus Capil ini Mbak Rika kalau bupatinya, kepala daerahnya tidak mendukung. Iya, betul sekali. Nah jadi keberhasilan Dukcapil itu Mbak, bukanlah keberhasilan kami. Tetapi awalnya karena melihat ada orang tua kami yang hebat, jadi anak-anaknya menjadi hebat. Itu Mbak, betul. Sebetulnya. Jadi memang harus pilotnya dulu. Pilotnya. Iya. Nah kepala daerah itu adalah pilotnya. Iya. OPD adalah saya pilotnya. Nah baru keberhasilan itu adalah keberhasilan bersama. Betul sekali. Kalau dan dia memang berhasil. Harus supportnya dari Iya, atas betul. ke bawah Pak ya. Nah top 45 itu juga Mbak. Bukan hanya pada saat itu di Republik ini tidak salah baru ada sekitar tahun itu 2020 itu mungkin baru ada sekitar 4 atau 5. Iya. Kami kelima. Masih bisa dihitung oleh jari. Nah yang luar biasanya lagi, bukan hanya berbentuk penghargaan Mbak Rika, kertas semata, bingkai semata yang kita terima. Tidak. Ada dana segar berupa DED sebesar 7,71 miliar. Luar biasa Pak. Itu dimanfaatkan untuk keberlanjutan mobile. Keberlanjutan daripada pelayanan publik. Nah di situ Mbak, saya perbaiki kantor 1,2 M waktu itu. Iya. Kemudian saya diperintahkan Mbak Bupati untuk beli mobil pelayanan keliling. Nah dari situlah Mbak, ada mobil kita yang hebat nih Mbak. Di mana ada langit, di situ ada sinyal. Iya, Nah mungkin orang heran Pak, kok hebat benar Pak Saukani? Kok kamu bisa mendapatkan begitu? Nah mobil itu dilengkapi dengan satelit Mbak. Iya. Jadi kami mendapatkan sinyal itu bukan dari seluler, Iya. bukan dari tower yang ada. Karena tidak semua di desa, di kecamatan ada tower Mbak, iya, ada betul. sinyal. Jadi sangat tepat di Banyuasin kalau menggunakan satelit. Ya. Okay. Nah tetapi perlu juga saya jelaskan, jangan sampai juga nanti salah menerjemahkan. Iya. Pada saat mobil saya tidak mendapat satelit, nanti dikatakan mengapa demikian. Perlu kita ketahui,
Satelit yang ada di langit itu Mbak Rika, kalau dia tertutup awan tebal, Agak berkurang ini Pak ya. kalau dia tertutup awan tebal, maka parabola tidak bisa Menerima mencari di mana mencari posisinya. satelitnya ya. Oke. Atau hujan deras. Iya. Nah, memang itulah Mbak Rika, saya berkesimpulan, saya sadari betul bahwa apapun yang dilakukan manusia pasti ada keterbatasan. Keterbatasannya. Tetapi niat baik daripada organisasi itu harus kita hargai. Iya. Upaya-upaya yang penting, Mbak. Iya. Kalau masalah keluhan di Capil pasti ada, Mbak. Pasti ada karena kan Tetapi tidak semuanya lancar betul. kan Pak ya. Iya. Tetapi bagaimana cara Menyikapinya. kita ada dua, meminimalisir keluhan, merespon segera keluhan itu dan selesaikan, carikan jalan keluar. Iya. Itu tugas kita. Baik. Nah, jadi sekarang Mbak Rika, mobil itu sudah berjalan Ada berapa Pak sekarang? maksimal. Nah, satu mobil itu 1,2 M. Ya. Nah, kemudian baru saja pada saat Harganas, Hari Keluarga Nasional, sebelum Hari Agak Nasional, Pak Bupati meluncing mobil yang baru. Iya. Yang kedua. Jadi ada dua mobil ya. Ada Pak, dua sekarang? mobil. Nah, satu mobil ini kita peruntukkan daerah-daerah blank spot. Untuk blind spot ya. Ya, blank spot yang katanya udah katik sinyal. Sinyal. Nah, yang satunya kita tidak pakai satelit tetapi pakai seluler ya. Iya. Jadi melalui tower-tower yang ada di kecamatan. Iya. Nah, yang satu ini insya Allah alhamdulillah mulai hari ini dioperasikan ke sekolah-sekolah. Iya. Mengapa Pak Kadis ke sekolah-sekolah? Saya lanjutkan ke sekolah-sekolah karena pihak sekolah inilah, anak-anak didik inilah yang merupakan pemilih pemula di tahun 2024. Yang Jadi sekarang saya umurnya sudah 17 betul Pak ya. 17 tahun, termasuk yang ikut serta di dalam mensukseskan pemilu tahun 2024. Iya, oke. Baik ini Pak Kadis nih, untuk harapan ke depannya Pak, mau dibawa kemana nih inovasinya? Karena kan ini sudah sangat berkembang, apalagi saat ini kan hanya di Kabupaten Banyuasin yang punya mobile dan punya inovasi yang luar biasa ini. Apa ada keinginan Bapak untuk mereplikasinya ke kabupaten lain Pak, agar seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini memiliki inovasi yang sama sehingga semua masyarakat dapat menikmati kemudahan-kemudahan pembuatan akta, KTP dan lain-lain Pak, seperti itu. Baik. Iya. Jadi memang sudah banyak kabupaten kota yang melihat dan mendengar atau datang langsung ke kantor, termasuk DPRD kabupaten kota dan provinsinya. Iya. Nah, kalau diundang ya siap tentunya. Apalagi seandainya Mbak Rika ke kabupaten kota membawa saya siap untuk memberikan penjelasan-penjelasan terkait ini. Nah, jadi sekarang yang terpenting Mbak Rika, maaf ya, izin saya. Iya. Bukan inovasinya yang kita cari. Bukan bukan penghargaannya yang kita cari, maksud saya. Bukan itu. Tetapi bagaimana inovasi itu bisa berjalan secara terus-menerus, berkontinu, berkesinambungan dan bermanfaat bagi rakyat banyak. Itu yang penting. Iya. Bagi saya itu. Bermanfaat garis besarnya Pak ya. Bermanfaat bagi rakyat banyak. Iya. Jangan hanya dapat penghargaan lantas lesu. Betul. Tujuan inovasi itu. Nah, bahkan itulah gunanya direplikasi. Iya. Jangan monoton. Iya, betul. Nah, itu Mbak. Nah, terakhir juga saya sampaikan, biasanya di Banyuasin itu Mbak, sebelum Pak Bupati menjabat Bupati, sebelum saya menjabat Kepala Dinas, cetak KTP itu rata-rata di bawah 30.000 dalam setahun. 1 tahun Pak. Ya, 2016 saya masih ingat 20.112 keping. 2017 itu 31.000 keping. Begitu saya menjabat 2018 107 keping. Luar biasa Pak ya. Berapa kali Lonjakannya, peningkatannya iya. Mbak? Artinya 5 tahun selama ini bisa diselesaikan dalam jangka 1 tahun. Iya, luar biasa Pak, sampai merinding saya Nah dengarnya. itu, begitu juga merekam. Rekaman selama ini hanya di bawah 30.000. Begitu 2018, saya dilantik Februari 2018. 126.000.
Nah sekarang jumlah jumlah KTP yang kita cetak selama zamannya kepemimpinan Pak Bupati Banyuasin, Pak Askolani dan saya, itu hampir lebih kurang 500.000 keping. Wah, sangat luar biasa Pak. Lonjakannya sampai beratus-ratus persen Pak Betul. ya. Iya. Nah, wajib KTP kita sekitar 570.000 orang. Iya. Artinya hampir 80%. Sudah. Bukan 80% dari jumlah wajib KTP. Iya, sudah. Nah, kalau 80% Ibu udah bertanya, lebih. Pak Kadis, kenapa KTP ini tidak selesai-selesai? Iya. Ada nggak pertanyaan di situ? Sering Kan, Pak, banyak yang bertanya. Pertanyaannya. Kalau jumlah masyarakat yang memiliki KTP di Banyuasin itu 99,90%. Tetapi yang banyak itu Mbak, kita nyetak ulang. KTP-nya hilang. Iya. Perubahan data KTP-nya rusak. Ada pemekaran desa, pemekaran kecamatan, pemekaran RT, yang tadinya bujang dan gadis kawin, berubah status, ganti KTP. Ganti domisili. Domisili yang tadinya tinggal di kabupaten kota lain pindah ke Banyuasin, kita ganti KTP. Itu yang membuat kita tidak pernah selesai bekerja. Iya. Jadi intinya Disdukcapil itu masih tetap bekerja selagi kita masih ada di dunia. Iya, betul. Nah, karena masih ada perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk. Iya. Nah, jadi itu ya Mbak, saya sangat senang sekali bisa bertemu. Saya juga senang agar masyarakat ini tidak ada merasa sulit. Iya. Ya, mendapatkan dokumen. Saya ulangi apalagi tadi. ini untuk sahabat Novasi Pak ya, khususnya mereka harus tahu bahwa pembuatan KTP ini gratis Pak. Gratis, itu yang 100%. penting. Itu yang paling penting. Semua dokumen produk dari Disdukcapil Banyuasin, saya Itu bicara gratis. Banyuasin ya Mbak. Iya, oke. Saya tidak mau yang lain. Iya. Itu memang dari pusat, perintah dari pusat dan perintah dari Pak Bupati, jangan pernah mempersulit rakyat urusan dokumen karena kita nak minta duit. Iya. Nah, harus betul-betul gratis. Gratisnya bukan hanya di mulut dan di undang-undang yang tertulis di dalam buku, tetapi gratisnya ucapan ya di undang-undang dan juga perbuatan. Nah, itu yang penting ya, Pak ya. Baik, itu yang harus yang harus kita. Nah, tapi satu hal yang perlu diingat oleh masyarakat. Di Banyuasin, pelayanan dokumen kependudukan tidak melalui perantara. Jadi langsung sendiri. Harus datang, ya? langsung. Iya. Sendiri atau suaminya, anaknya, atau istrinya, atau orang tuanya. Kenapa? Yang pertama untuk menghindari kesalahan dari biodata. Iya. Yang kedua agar tidak terjadi pemalsuan. Yang ketiga agar bisa betul-betul menikmati gratis. Iya, baik. Ya, karena kita memang diperintah oleh undang-undang dan Pak Bupati untuk melayani rakyat beliau. Punya kewajiban. Jadi kalau masyarakat terkadang yang perantara itu mengatakan, Pak Kadis saya kasihan. Kalau kami tidak kasihan, kami memiliki kewajiban untuk memenuhi dokumen penduduk. Kewajiban. Nah, kalau wajiban itu namanya tidak boleh tidak, harus dilayani. Iya betul Pak. Nah, itu ya Mbak. Karena sudah harus ya Pak ya. Berapa banyak penduduk yang sudah kita layani, berapa banyak dokumen yang sudah kita layani, termasuk juga merekam sampai April tahun ini 1.352.100 orang atau 100 dokumen. Luar biasa Pak. 1 juta lebih. 1 juta lebih. Coba bayangkan Mbak. Kalau 1.352 ini kita kalikan saja rata-rata ongkos mereka selama ini menuju Pangkalan Balai ibu kota 100.000 saja, berapa uangnya? Iya. Nah, itu jelas ya Mbak ya. Iya. Nah, itulah penghematan yang bisa dihemat oleh rakyat. Belum lagi waktu. Jadi Pak. saya menghimbau kepada memang masyarakat, tolonglah yang tidak memiliki dokumen segera datang ke UPTD, jemput bola, atau di OP Mall yang kita buka setiap hari. Iya, baik. Nah, nanti khususnya untuk warga Kabupaten Banyuasin. Banyuasin ya. Dan semoga bisa juga dicontoh oleh kabupaten-kabupaten lainnya. Amin. Terutama nih kota Palembang, Pak. Amin. Iya, oke.
Baik Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan juga nih untuk yang tertinggi nih, pilot kita nih Pak. Oh iya. Jadi saya juga mengucapkan kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru, Mhm. ya sebagai gubernur memberikan semangat. Ada di sini beliau di dalam keinginan beliau One Day One Innovation ya Bu Iya, ya. betul. Aku juga kepada Bapak Bupati Banyuasin, Bapak Haji Askolani, saya juga mengucapkan terima kasih Bu, karena beliaulah yang membuat saya semangat. Ya, tidak ada anak yang berhasil, anak yang hebat kalau tidak ada orang tua yang hebat. Iya. Jadi artinya semua yang kami peroleh di Dukcapil ini adalah berkat bimbingan dan semangat orang tua kami, baik gubernur maupun Bupati Banyuasin. Oleh sebab itu, dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pegawai di Dukcapil Banyuasin, termasuk juga yang ada di UPTD, kemudian di Opimo lantai 2, dan juga pegawai-pegawai saya yang selalu melakukan jemput bola tanpa pamrih. Baik, terima kasih banyak nih Pak Ya, Kadis, Bapak Sawakani. ya, Sangat luar biasa nih Pak, sangat alhamdulillah. menginspirasi untuk inovasinya yang benar-benar melayani masyarakat dengan sepenuh hati Pak ya. Alhamdulillah ya. Iya, baik. Terima kasih atas kehadirannya Pak di podcast kami di One Day One Sama-sama. Innovation. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah Pak ya. Terima Kami tunggu kasih. inovasi-inovasi yang luar biasa lagi nih dari Kabupaten Banyuasin Pak ya. Insya Allah Iya, ya. baik. Baik sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar dan saran pada podcast kami di One Day One Innovation. Jangan lupa like serta subscribe-nya. Dan kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi pada podcast selanjutnya. Salam inovasi.